Pinundut taeng wajib ikan manglangor tujuan. Halo. Masa bro? Halo teman-teman, kembali lagi kepada Bisa diem tak? dua roasting ini. Pada malam hari ini kita akan merosting sebuah film yang berjudul Kajima. Iya. Iblis terkejam penagih janji. Ya benar. Jadi Kajiman ini secara singkatnya bercerita tentang pesugihan. Walaupun di awal-awal filmnya nggak terlalu jelas kalau ini tentang pesugihan kan. Pas udah di pertengahan film baru mulai ketahuan ini tentang pesugihan. Makin ke ending ini bukan sekedar pesugihan biasa. Ini tentang pesugihan. Pas di ending itu bukan pertarungan tapi lebih ke mendalami ilmu dari pesugihan itu sendiri, ilmu hitam. Inti dari ini kan Ibu Rum ini pingin sesuatu yang ada di rumah itu, dan itu adalah Kajiman sebagai koleksinya. Kan Bapak tengok di ceritanya ada peti kecil dan ada emas dan giok sama keris kecil yang lain. Iya. Itulah makhluk-makhluk halus yang ibu ini dapatkan. Makanya dia bilang untuk menambah ilmu saya, dia bilang saat ketemu tapi si Rahma. Aku nggak ngeh tentang makhluk-makhluknya, jin-jin. Nah, si dukun yang kita kira penjahat itu bukan sebagai musuhnya si burung, tapi melainkan kayak pengganggunya ya, pengganggu penambahnya ya, yang memasang pagar-pagar. Oh iya. Kok aku nggak ngeh ya? Kita dari awal aja ya, kita mulai dari awal. Yang pertama yang dari film ini, awal mula film ini yang agak kurang ini sih, anak kecil yang waktu di hujan-hujan yang pakai jas hujan warna kuning. Oh astaga, akhirnya saya ngeh. Ternyata dia bukan anak kecil, melainkan Ibu Rum itu. Aku nggak relate yang mana nih? Jas hujan pas hujan-hujan yang ada mamanya, dia meluk mama sebelum pemulaan film. Kan si Ibu Rum si Asa sama mamanya yang pelukan. Kan, ya. Sebelum pelukan itu kan ada kita kira anak kecil yang pakai jas hujan warna kuning. Ingat nggak? Berarti itu sebenarnya si Ibu Rumnya. Ibu Rumnya. Saya kira anak kecil. Udah ngintai dari awal berarti. Iya, makanya saya pikir kok ada ini anak kecil. Wah, pemain filmnya nih. Kan pikir saya kan bahan roasting ya kan. Yeah. Ternyata ada tujuannya. Iya, nggak asal-asal. Dan si Asya ini si Asya sama si ibunya ini seperti target yang bukan diincar dia sih, lebih ke dia butuh Asya sebagai alat kan, alatnya, dan bukan kayak target dia lahir di bulan ini. Enggak, sebagai alat aja. Dan mungkin ya ibunya bisa mati itu gara-gara disengaja si Ibu Rum itu. Rum. Tapi masih belum dapat jawaban sih. Coba mana? Tentang yang si Ibu Rum pertama kali ketemu Asya, terus dia bilang ibu kamu datang kepadaku, dia bicarakan tentang cincin. Itu belum ada jawaban kan? Jawaban dari maksudnya kenapa cincin itu apa sebenarnya? Cincin si ibu si Asya ini. Dalam itu nggak perlu cerita tambahan sih untuk nengok itu. Kan si Ibu Rum ini kan punya kekuatan gaib. Otomatis dia bisa menggali informasi dari si mamanya ini. Apalagi pas si adegan terakhir mamanya hidup kembali. Iya. Itu sesuai dengan janjinya. Iya. Aku akan bisa kan ada di adegan terakhir si Asya ini pengen ketemu ibunya. Iya. Si Ibu Rum bilang, Aku bisa bantu aku juga. Nah itu. Nah saya mikir ternyata si Asya ini punya penyakit jiwa, saya rasa. Iya, aku juga mikir gitu endingnya. Tapi itu endingnya nyesek loh kalau emang kayak gitu. Dan di film ini itu horornya itu bukan lebih ke bukan jump scare, bukan sosok hantunya itu, pembangunan itu kan. Pembangunan film horornya. Atmosfernya itu. Iya. Atmosfernya tuh sumpah. Mulai dari kayak dia lagi cuci muka terus dengar suara. Ya kan, terus mulai kayak gangguan suara-suara kecil di belakang dia gitu. Itu kayak emosi dipermainkan gitu loh. Padahal nggak ada transisi dari filmnya pun juga smooth banget kan. Smooth kali, halus banget. Dan kayak saya mikir di situ juga mikir kan, kok adegan hantunya itu tipis-tipis kali. Kayak yang dimatiin lampu, dia mau pulang lagi kan ada sosok. Iya. Terus lebih tipis kayak yang video call. Ya. Sama si Rama, kita kan nggak terlalu nampak kan ada hantunya kan. Cuman si Rama ini nengok kayak ada sesuatu. Jadi kita harus kayak lebih gitu. Kan. Ada hantu. Gitu. Dan saya suka sih pembawaan dari film horor ini. Dia bukan lebih, benar sih horor, cuman nggak lebay. Nggak dilebay-lebaykan dengan efek door gitu kan. Dan musik-musiknya pun nggak banyak kan yang kayak dung. Dan ceritanya loh. Ceritanya kuat kan. Ditambah lagi actingnya anjir. Acting itu benar-benar kayak acting loh.
Aku paling suka pas bagian yang si Ibu Rum nanya ke si Kajiman. ke si Rama. Rama, dia lahir wetonnya apa. Ah. Kan maaf, Bos tahu Mas namanya siapa? Kan kayak bukan acting loh itu. Iya, sama Kayak bener-bener kita yang segan sama orang baru. sama orang tua ya. Iya kan? Benar-benar sama. Dan ini sih keren kali dibanding Bapak dan Swedino kan. Ada. Lebih keren ini Pak. Swedino nggak terlalu make sense bagi saya. Iya sih, tapi aku beda juga. Maksudnya yang ini bagusnya tuh beda, Seudino bagusnya beda juga. Iya. Seudino karena dia bersambung-sambung aja. Kalau ini kan Full di satu film cerita. dipadatin Dan gitu. yang lebih kerennya Ibu Rumnya. Saya nggak Apa? pernah lihat di mana dia main film. Ya, aku juga. Dan dia main sebagai penjahat Pak. Kayak waktu Dapat dia ya? jumpa Rama, yang dia nanya, emang kamu gini. Saya pikir lah ibunya kan nggak ada, maksudnya Nggak ada feel jahatnya gitu kan. bukan nggak ada perlindungan apa yang si Rama jumpa ibunya itu Malam-malam itu. malam-malam Yang itu pas ketahuan dia. pas udah ketahuan. Saya pikir kok si Rama nggak tinggal pukul atau nangkepnya aja. Ternyata dia Udah punya penangkal duluan. Penangkal, dan makanya dia dengan beraninya. Mm-mm. Kamu Rama gini. Hmm, Keren kali sih. keren sih. Waktu saya nonton trailer yang dikasih Bapak, Kajiman. Biasa apa? aja. Film Dari apa? judul aja sebenarnya udah nggak meyakinkan kan. Iya benar. Ya, Dari judulnya. film apa ini kiasinya? Film kancut apa lagi? Lanjut, film apa lagi? Roasting lah ini. Dan waktu nonton tuh trailer tuh kayak sebatas film sinetron yang kayak Iya, kayak TV Tapi film-film biasa. yang sebelumnya udah pernah kita pas bahas. lah. nonton, kalian nonton film ini kayak Tapi ini dari awal film udah kelihatan kan ini bagus kan? Hah? Biasa kan kita nonton tuh kalau misalnya dari awal dari prolog kan udah kelihatan tuh ini kacau nih film sampai belakang. Iya kan? Tapi Iya. yang tadi tuh kita betul-betul ini pasti bagus nih. iya, kayak aktingnya dibantu sama ini sih. Saya pikir tokoh utamanya itu si cewek itu si Si Asha. Asha. Melainkan si Bu Ram. Ternyata si Asa ini cuma alat aja Alat ya. si Bu. Keren sih dia nggak mengincar kekayaan, dia nggak mengincar harta benda, dia nggak mengincar umur panjang, dia nggak mengincar keabadian, tapi dia mengincar ilmu, Ilmunya aja. ilmu goibnya. Karena saya hitung ada 6 cindramata yang Dia dia mewakili masing-masing jinnya. jinnya. Wah keren sih saya bilang. Wah, karena saya pikir dengan banyaknya itu kenapa dia nggak kaya? Padahal banyak kan. Iya, iya. Ternyata Ternyata memang saya bukan dengar, itu tujuannya. saya dengar waktu dia cerita pas dia bilang saya ingin menambah ilmu saya. Katanya. Wah anjir. Ada kekurangannya tak? Hah? Ada kekurangannya tak? Kekurangannya nggak ada sih. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Pas dan tahun ini waktu maghrib berkurang 90 ini jadi Tapi bedanya kalau waktu maghrib kan memang sensasi horor horornya aja kan. ada. Ini Kalau ini jalan ceritanya. ini kan ya itu sih mungkin karena horornya nggak terlalu banyak. Mungkin kalau di sini banyak jump scare yang dum tuh mungkin Mungkin nggak terbantu sih, malah nggak iya. nggak Malah cocok sih. ngacauin jalan cerita ya. Iya, ini ceritanya yang kuat. Ceritanya Iya, benar-benar ceritanya kuat dan pemainnya kayak semuanya mati. Itu saya suka. Iya, aku nggak suka si Rama mati. Nggak kayak endingnya bukan happy ending tapi lebih ke happy ending ke penjahatnya. Makanya Ini saya suka. endingnya nyesek. Endingnya nggak orang bisa tebak. Kayak Iya. wah ini pasti orang mikir-mikir waktu jalannya film ini gimana sih endingnya? Harapannya pasti happy Harapannya ending ya. gimana si Asha ini bisa menyelesaikan permasalahannya? Ya, karena di sinopsisnya pun itu, bisakah Asha menyelesaikan permasalahannya? Ternyata Ternyata anjir. Dan adegan di mana ibunya hidup kembali. itu merinding loh sumpah. Walaupun dia ditutupi kain kafan dan tangannya itu warna kebiruan. Iya. Wah, anjir. Dan dengan Fix Asha gila. gila. Kenapa dengan saat ibu dia senyum? Iya. Padahal jelas-jelas serem kan ibunya. Dan Itu endingnya, iya endingnya sih. Aku tadi hampir di ending mikir kan, ibu ini pesugihan ngumpulin nyari apa? Ini sama lagi nih kayak film sebelumnya pesugihan tapi nggak dapat apa-apa. Ternyata setelah dijelaskan, baru aku ngeh. karena dia bilang sama kekajimannya, aku minta perlindunganmu. Iya sih. Dan wah, anjir. Berarti ibu ini nggak bisa dicelakai. Karena udah kuat ya. Dan kerennya juga efek yang waktu dia manggil bola api. Beuh. Banaspatinya itu Keren. satisfying. Satisfying dan efek CGI-nya pun lumayan. Nggak terlalu mengganggu sih. Nggak terlalu mengganggu sama Nggak sekali. terlalu- Dan karena Indonesia itu kuat sama mistis kan bola api. Iya. Kita ngerti itu Ya, bola api. kita ngerti itu makhluk apa. Makhluk apa itu biasa dikirimkan sama orang kan. Ya. Dan kajimannya ini. Yang mungkin yang agak kurang itu dari asal usulnya kajiman. Belum dijelasin. Belum dijelasin kajiman. Nah, keluarganya si bapak yang ini itu siapa yang melakukan pesugihan? Nah, itu dia. Itu Maksudnya dia. itu yang bikin aku bingung. Itu kan gak ada kaitannya sama Bu Rum kan? Saya rasa si bapak yang itu yang melakukan pesugihan karena saat terakhir Makanya Iya, mereka bisa kaya itu ya. tangannya gini. Bapak nggak nengok tangannya? Yang pas dia gini? kebakar itu. Nah, dia mau kebakar. Hmm. Mungkin dia mau menggunakan Menangkal ilmunya. ilmu terakhirnya. Tapi kan nggak bisa kan udah patah kan semua ilmunya Ah. sama si Rum kan. Dan saya bingung
kan bekas darahnya di pesugihan itu masih tebal ya. Sedangkan penutupan pintu terakhir itu 3 tahun yang lalu. Jadi itu siapa yang ngasih tumbal kah? Karena saya tengok masih darahnya masih pekat. 3 tahun yang lalu. Dia bilang si yang anak keduanya dia bilang kapan pintu si istrinya bilang Kapan pintu ini tertutup? 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu aku tutup. Sedangkan tumbalnya tuh per 8 tahun. Bukan tumbal kepala yang ditumbalkan pun itu saya tengok masih ada bekas darahnya. Sedangkan itu udah 3 tahun lalu. Masa iya nggak keras-keras? Jejaknya nggak sih itu? Nah, jejaknya. Jejak darahnya nggak sih? Ya. Kan tumbalnya per 8 tahun itu keluarganya sendiri. Ya, yang si anaknya itu kan. Berarti dia kalau nggak menyerahkan tumbal, maka korbannya adalah anaknya. Makanya si bapak itu kan sakit-sakitan kan sejak pintu itu ditutup. Jadi tumbal itu nggak dijalankan, makanya bapaknya sakit-sakitan. Dan Ya kan? dan istrinya kayaknya tahu ya. Istrinya tahu, Asal usul pelindung itu loh. istrinya lakukan ritual. Tapi dia nggak tahu kalau suaminya pesugihan. Ya Kok kan? bingung ya? Ya kan? Kayak di kamar mandi kan, kamu nggak tahu sejarah keluarga ini. Berarti dia tahu ada pesugihan. Tapi dia nggak tahu kalau di rumah itu ada ruangan Di situ pesugihan. nggak ada penjelasan sejarah dari rumah itu. Iya sih. Kayak Mungkin itu nggak terlalu penting kalau untuk mereka ya. Iya, karena mungkin intinya ke Bu Rum Intinya ya. ke bu roomnya kan. Tapi itu Dan screen timingnya itu nggak ke Bu Rum. maksudnya? Oh iya. Fokus ceritanya tuh nggak ke bu room. si Asya. Ini sebenarnya ada plot twist loh. sih, Cuma plot twist. karena kita udah bisa nebak, jadi nggak twist lagi. Iya, dan Kalau orang yang nggak bisa nebak mungkin dapat plot twistnya nih. Ibu Rum ya, saya sih tetap Actingnya ya. Actingnya oke lah. Benar-benar Dia jahat tapi bisa acting full orang baik gitu. nggak kaku. Nggak kaku. Nggak kaku sama sekali. Semua pemain nggak kaku sih. Dan adegan terakhir yang dia pakai jas hujan yang ngadep ini, yang dalam kegelapan. Anjir, Kena kali damage-nya. ini mau kemana? Iya. Nyari siapa, iblis mana lagi gitu kan? Iya. Kan si Kajiman ini kan iblis tua kan? Iya. Iblis yang lebih tinggi kan? Atau mungkin dia pindah desa nggak sih? Tahu ya, ini makanya asal Ini seru nih kayaknya kalau bisa dilanjutin ya. asal usul Kajimannya nggak ada. Ini lebih ke si ibunya pingin menangkap makhluk Kajiman, tapi Iya. dia nggak menceritakan Kajiman itu apa. Malah yang kita dapat spot on cerita dari dukun yang baiknya. Bahasamu lebih tua dibanding bahasaku katanya kan. Iya. Kan kita langsung nggak sendiri kan. Tapi setiap kata-kata yang diucapkan itu penting loh. ya penting kali ya. Setiap kata-kata yang diucapkan itu penting. Makanya aku karena nggak bisa sekonsen itu banyak kelewat jadinya. Yang bahasa Jawa-Jawanya itu, makanya yang Itu harus dibaca benar-benar. yang Harus dibaca dibaca, harus diingat. yang dia baca mantra kan waktu si bapak-bapak itu baca mantra juga. Ya. Itu kan saya tengok kalimatnya berbanding kebalik. Ya. Yang satu kayak mencoba untuk cahaya dari timur kembali lagi ke timur. Kalau ini enggak, dari timur kembali lagi ke sini, dari barat kembali lagi ke sini. Otomatis dari yang sebelumnya ke sini balik lagi ke titik utamanya. bertabrakan gitu mereka. Ini Makanya aku udah yakin kan ini pertarungan antar dukun dan ternyata dukun ilmu si ini lebih kuat kan, makanya kalah yang si dukun baik. Tadi ingat gak adegan waktu yang mangkok sajennya pecah? Itu kan berarti kalah kan ininya mantra yang si dukun-dukun yang kita kira jahat ini. enggak, mantra dukun berhasil. Tapi yang si Asya itu mantra pemecah barriernya, bukan pelindungnya ya. Bukan, karena kalau nggak berhasil si Asya tetap kesurupan. Iya sih. Ya kan? Iya. Kan dia betul bilang ritual untuk si Asyanya biar nggak kesurupan lagi. Nah, sedangkan dia baca itu sebagai pemecah dari ininya apa? Barriernya. Kan kalau si bapak-bapak ini yang dukun baiknya ini itu baca ritual untuk mencegah si Kajiman ini keluar dari rumah ya. Sedangkan si Rum, si Aca ini membaca mantra sama si Rama itu untuk memecah barriernya. Barriernya pecah, si burung bisa masuk untuk memberi tenaga ke si Kajiman. Nah, alatnya itu butuh biar makin tenaga. Itu kan butuh, kalau kita nengok di film horor, makhluk halus itu kuat karena apa? Negatifnya manusia. Iya. Sisi takutnya, sisi dia butuh sesuatunya. Iya. Makanya dia gunakan si Asya dengan mamanya si Asya munculkan. Iya. Nah, itulah alat sebagai penyalurnya tenaga dia. Iya. Nah, dengan matinya 3 orang, itu kan tumbal. Iya. Muncullah Kajiman yang udah besar. Tengok kan Kajiman yang Iya, besar kan? iya. Sebelumnya kan ada bapak-bapak kan? Iya. Saya pikir itu kakek-kakek loh. Ternyata itu Kajiman ya kan? Itu Kajimannya kayak Kok makin pas makin merinding aku kok sumpah. kok kakek-kakek, ada kakek-kakek. Ini kayaknya kayak film kakek cangkul nih. Iya. Maksudnya sekedar hantu-hantu yang untuk nyeramin aja. Pas tiba-tiba mati 3, Raksasa. Kajimannya raksasa. Wah, anjir, ini jin. Aku merinding sumpah. Jin anjir.
Anjir. Sekeren itu konsepnya. Konsepnya keren dan Sekeren itu. karena ini berbanding kepercayaan. Si Rama si Asya. Asya percaya dukunnya, anak Si kedua itu yang di Ilham. rumah itu percaya sama dukunnya. Jadi orang ini adu saling kepercayaan. Dan kita nggak tahu tuh yang Mana yang betul, mana yang benar. salah. Wah, ini saya sepanjang film itu kayak Mikirnya. mikir ini keren kali filmnya aja. Maksudnya Konsepnya. kita terbawa Iya, suasana buat nonton iya. loh. Sama kayak waktu maghrib. Saya waktu maghrib kebawa kayak Tapi waktu maghrib kan ceritanya lebih ringan. karena berbahasa. Kalau ini kita mikir loh, kita diputar-putar itu. Apalagi dia bilang kau makhluk Allah yang dibuang. Wow, Iya. kalimatnya coy. Maksudnya penyembahan itu kayak ada manusia gitu. Wahai makhluk yang dilaknat. Oh, iya. Dia tahu itu dilaknat tapi dia mau nyembah gitu. Sebangsat itu manusia. Iya keren pas dia bilang Allah itu lah, wahai makhluk Allah yang dibuang. Anjir, ini Itu jinnya. makin merinding gitu, Wah, Mas. dan saya suka Tapi ini lebih bagus. saya suka dia nggak fokus ke hantunya, lebih fokus. Saya suka ceritanya kuat kali. Ceritanya, iya. Iya, kayak jump scare-nya nggak perlu Nggak terlalu penting lah. Nggak perlu penting. Nggak terlalu penting lah. Nggak ada sama sekali jump scare. Jump scare lebih kayak muncul. Iya. Kagetnya kaget sendiri gitu Iya. loh. Kalau ini kan Kali ini benar-benar dark banget loh. banget dari awal. Gelap kan. banget. Dan yang Nggak kita ada- pikir, si Asa ini anak baik-baik. Ternyata dia anak yang punya jiwa Karena kematian ibunya ya. kematian ibu. Dan korban yang tak disangka-sangka adalah si Rama dan si Santi. Aku nggak, kalau Santi aku nggak peduli lah. Nggak, Santi Rama itu aku- alasannya kenapa? Santi pertama kali dia itu ke rumah kakek itu kenapa? Aku cuma tahu Nah, dari itu. cerita kawan-kawannya aja. Dan iya, Maksudnya nggak dikasih tahu kan asal usul kenapa si dia ketemu si Rum, kenapa Rum ketemu nyari Santi. dia gitu. Kenapa si Santi bisa mati gitu? Iya. Apakah dia memang nggak cocok gitu loh? Kenapa gitu loh? Santi ini kan yang didatangi kakek itu kan? Kan dia Ya, ngajak kan karena itu dia mati ya nggak sih? Kajiman kan? Iya, tapi kenapa dia bisa sampai ke rumah itu? Siapa yang bawa dia ke rumah? Bu Rum itu saya mikir kenapa si Santi itu bisa mati. Kenapa belum sampai saatnya dia kayak Asya gitu loh. Si Asya ini kan sampai sukses berhasil. Iya. Kenapa si Santi gagal? Kan udah dijelasin karena dia lemah. Iya kan? Apa penyebabnya? Mungkin tekadnya juga kurang kuat. Kalau Asya dia punya tekad. Si Tekadnya pengen ketemu ibunya. Iya sih. Kalau Santi kan gak ada tekad. Dia karena disuruh aja. Iya mungkin backstory Santi belum Iya. ada ya. Dan Itu dia sih matinya paling. megang jimat yang dikasih si ini lagi burung. Itu serem juga loh make upnya. Keren sih. Cuma hitam gitu. Dan hantunya yang ini, yang di kamar, yang di rumah sakit, Hmm. biasa aja loh padahal. Cuman, Aku kaget pas bagian itu. wih keren sih, kayak mati lampu, anjir kok dia kena, Iya. kok dia kena, apa gara-gara nengok si ini ya? Si Santi. Jadi ilmunya tuh ketimpa, Nempel. nempel, Nempel, iya. kayak, anjir, kayak, saya pun kalau jadi dia, lari saya ke dia, tumpah kayak Iya. gitu persis, kayak, Iya. dia nggak ada bilang, apa, pakai Actingnya ya kayak relate banget ke kita loh. Kayak betul-betul kayak nengok kejadian asli kan. Iya, saya pun kayak kalau jadi dia, lari terbit-birit. Dan saya nggak ada, dan dia waktu lari itu dia nggak ada ngomong kayak, oh iya jangan. Dia Itu. benar-benar cuma mengekspresikan aja kan. Dia manggil sama kawannya, woi Iya, mana mau. iya. Anjir. Dan ada adegan gore-nya lagi. Iya. Gore-nya itu nggak sadis. Diperlihatkan enggak loh. Enggak. Enggak diperlihatkan gore tapi Feeling-nya. yang pas bagian yang Dia ngasih sembahannya kan. enggak sakit kok. Hmm. Aku kaget sih itu loh sumpah. Kayak kalau di di 3 iblis wanita itu kan gore-nya dinampain semua kan. Iya. Ini Lebay. Kalau ini enggak. ini simple. Sampai si Ramanya actingnya nangis. Iya. Oh anjir. Kayak kalau di posisi dia kayak betulan nangis aja. Itu dapat banget Dia sumpah. lumpuh, dia bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa nangis. Nangis. Kayak nasibnya. Tenang. Aku pengen merinding makin pas. Iya, yang mau bilang nggak sakit kok. Padahal enggak diperlihatkan loh Dengan adegannya. santainya dia, pembawaannya tuh kayak psikopat kayak bawa kantong, taruh helm motor. Juara lah pokoknya. Padahal adegan dia naik motor itu, yang kayak dia mau naik ke motor buka helmnya itu nggak perlu dikasih pun nggak apa-apa. Cuman kayak dikasih. Kita udah ngebayangin dalam kantong kresek yang warnanya agak kemerah-merahan, ya kan? Padahal nggak dikasih lihat, tapi otak kita tuh memang dibawa ke arah sana gitu. Dan dia dengan santai bawa ke motornya, ambil motornya terus pergi. Dan masuk rumahnya itu kan biasa aja. Dan dia kayaknya udah melakukan itu di tempat-tempat lain kan, apalagi dengan cindera matanya yang banyak. Yang banyak itu. Wajib nonton. Siapa aja korban-korbannya ya? Wah, kalian wajib nonton film ini. sih. Ini kalau dikupas jadi banyak film seru nih ya. Ini Kayak sejarah dia ngedapatin keris, sejarah dia ngedapatin
Yang ada Atau mungkin cincin ibu si Asya itu ini dia tak? Cendera mata dia tak? Enggak ya? Enggak ya? cincinnya kebesaran. dan dia cuma menyimpan doang, nggak digunakan buat apa-apa tapi nyimpan. Dan dia nggak ada bilang aku mengincar keabadian, enggak, aku mengincar ilmu. Hanya ingin menambah ilmu. Itulah ilmu itu mahal guys, ilmu itu mahal guys. Ilmu kegelapan aja butuh manusia korbannya. Tapi emang penggambaran Kajimannya serem loh. Isi plot twistnya ada, ceritanya oke, horornya sih bawa dia horornya nggak serem tapi pembawaan horornya yang bikin serem. Pembangunan Ceritanya. Malam ini kita nggak ngerosting tapi memuji sebuah film mahakarya yang keren. Bu Rum itu mukanya baik kan loh. Baik kali, memang pembawaannya baik kali. Dukun yang baik, mukanya jahat. Seram. Saya pikir si Rama ini ngejar si dukun ini loh, minta tolong ke situ. Ternyata dia datangi Bu Rum. Aku tahu sih dia datangnya Bu Rum. Karena dia kan udah nemukan kertas itu tadi kan. Saya pikir dia kayak Dia langsung penasaran. Saya pikir waktu dia bilang ninggalin si Asya, aku pengen ngejar si dukun baik itu, minta tolong. Ternyata enggak, biar saling beradu. Karena kan saya pikirnya happy ending. Iya. Ternyata sad ending. Beradu apa? Silat lagi. Beradu ilmu. Keren sih. Kalian wajib nonton film ini. Wajib nonton. Bagi yang nggak suka horor sih, ini cocok. Iya. Karena kalian nggak bakal jump scare sama sekali. Iya. Kalian hanya dibawa ceritanya serem gitu. Tapi mungkin habis nonton mimpi buruk. Iya, misalnya Habis nonton mimpi buruk sih. nengok yang lemari yang ada sempit, maksudnya rongga sedikit pun kalian mungkin membayangin sesuatu yang ada di situ. Kalau udah mati lampu pasti trauma kalian. Ya. Kalau udah adegan Rama ya. Sumpah mati lampu tek. Dan di adegannya lagi di toilet. Di ruangan rumah sakit. Rumah sakit sempit. Tangga, Dan koridor. kalian lurus gini. Misalnya kalian kalau sini ada koridor lurus sepanjang itu, kayak koridor hotel. Anjir. Tiba-tiba dia yang berdiri. Dia nggak, muka hantunya nggak serem yang berdiri Iya, itu. Nggak iya. ada serem-seremnya, cuman seseorang manusia berdiri gitu loh. Yang berdiri aja itu udah serem. Aku paling serem yang kayak gitu. Nggak perlu lah make up tebel, make up serem, gigi, taring. Berdiri aja. Itu kayak film sebelah ya. Bikin suasana serem. Sebenarnya poster Indonesia itu nggak perlu kayak orang luar ya. Kayak Makanya film-film Indonesia yang kemarin-kemarin itu kan kayak terlalu niru luar nggak sih? Pengen kelihatan keren gitu, tapi melupakan hal penting dari film itu sendiri, jalan ceritanya, konsepnya. Nggak ada hal yang bisa diketawain. Bisa dikatakan karena ini good. Oke lah. Siapa sih nama tulisannya? Andrianto ya. Adrianto Dewo. Good job. I love you, sumpah ini bagus. Pekerjaan bagus. Saya pikir cuman si Anwar siapa? Joko Anwar. Joko Anwar doang horor bagus, tapi bagus, mantap. Gue suka gaya. Kami tunggu film selanjutnya. Kami tunggu. Malah yang Kajiman 2. Yang saya tahu artisnya ini cuman bapak sakit sama si Asya. Iya. Bapaknya sakit saya udah sering nengok. Si Tio Pakusadewo. Gue suka gaya lo, wih keren. Film Kajiman 10 ke 10. Iya. Nggak jadi 9. Nggak jadi 8. 10 per 10. Setelah dibahas. Wajib nonton sekarang. Selagi masih ada promo 1 beli 1. Wajib nonton. Oke lah, itu dulu review panjang kita untuk film Kajiman. Oke, sekian. Bye. Good boy. Warna. Aku nggak mau di sini. Jadi? Geser. Aku jelek dari kanan. Oh gitu ya. Baik. Saya jelek di setiap sudut.